Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danianti Maidiani dengan NPM 2301105210061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media berbasis audiovisual yang berjudul dengan permasalahan lingkungan akibat pola hidup manusia. Yang pertama ada pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita termasuk udara, air, tanah, tumbuhan, hewan, dan manusia. Lingkungan yang sehat sangat penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada pola hidup manusia. Udara yang bersih sangat dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas. Air yang digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci juga merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Tumbuhan termasuk padi merupakan salah satu sumber makanan utama yang dibutuhkan oleh manusia. Hutan memiliki peran penting dalam menyediakan kayu untuk konstruksi seperti pembangunan rumah. Namun jika kayu terus diambil dari hutan tanpa melakukan penanaman kembali, dampaknya akan membuat hutan menjadi gundul. Memiliki dampak buruk terhadap kualitas air dan udara, meningkatkan risiko longsor tanah dan merusak habitat hutan. Pola hidup manusia dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dapat menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan bisa berdampak pada kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi jika tidak ada solusi penyelesaiannya. Pola hidup dengan penebangan hutan, penggunaan bahan plastik, pembangunan rumah kaca, pembuatan sampah tidak pada tempatnya merupakan contoh pola hidup yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Selanjutnya ada beberapa permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh pola hidup manusia. Yang pertama ada polusi udara. Sumber polusi udara bisa disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil. Dampak terhadap lingkungan, terjadinya pemanasan global, penipisan lapisan ozon. Adapun dampak sosial yang terjadi akibat permasalahan lingkungan, adanya gangguan kesehatan, meningkatkan penyakit pernapasan, kemudian dampak terhadap ekonomi antara lain biaya perawatan kesehatan, penurunan produktivitas. Yang kedua ada pencemaran air. Pencemaran air juga merupakan permasalahan lingkungan yang dapat disebabkan adanya limbah industri, pembuangan sampah, dan penggunaan partisida. Dampak terhadap lingkungan misalnya ekosistem air tercemar, kepunahan flora dan fauna air. Adapun dampak sosial yang terjadi adanya penyakit yang disebabkan pencemaran air kulit gatal-gatal, ketersediaan air bersih terbatas, kemudian dampak ekonomi misalnya biaya pengobatan penyakit, biaya pengolahan air minum akan sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat. Yang ketiga yaitu perusakan hutan dan ekosistem. Perusakan hutan dan ekosistem. Kedua hal ini juga merupakan permasalahan lingkungan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pola hidup manusia, menurut kegiatan manusia, sangat beresiko menyebabkan perubahan dan permasalahan lingkungan. Kebutuhan akan kayu sebagai bahan bangunan menyebabkan adanya deforestasi dan penebangan liar. Akibatnya banyak hewan yang kehilangan habitatnya. Erosi tanah terjadi di mana-mana, banjir dan longsor. Dampaknya terhadap sosial mengancam kehidupan suku-suku asli, konflik lahan. Dampak berkurangnya sumber daya alam mengakibatkan penurunan pendapat masyarakat. Yang keempat, adanya pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh sampah plastik, sampah elektronik, dan penggunaan pupuk kimia. Pencemaran tanah dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan hewan serta membahayakan kesehatan manusia. Selanjutnya ada penanggulangan permasalahan lingkungan. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan plastik. Yang kedua, menghemat air. Yang ketiga, menanam pohon. Keempat, membuang sampah pada tempatnya. Kelima, mendaur ulang sampah. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan akibat pola hidup manusia, kita harus ramah lingkungan, pengurangan limbah dan daur ulang, konservasi sumber daya alam. Penggunaan energi dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan memanfaatkan energi matahari, angin, dan air. Adapun pengurangan limbah air dan daur ulang dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang limbah yang dapat didaur ulang.
Adapun konservasi sumber daya alam dapat dilakukan dengan cara menggunakan air secara bijak, melindungi kelestarian hutan dan ekosistem, serta penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai tindakan individu untuk melakukan pola hidup yang ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan energi. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal kecil yang dapat membantu melindungi lingkungan dengan bekerja sama. Kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri sendiri dan generasi penerus. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.